Menteri Keuangan Sri Mulyani dia membacakan satu firman yang terambil dalam kitab Lukas 19, di mana Zakheus orang pemungut cukai biasakah dia mengambil pajak untuk kepentingan pribadinya dan negara. Kita ikuti penjelasan dari Sri Mulyani. Saya baru dikasih kiriman sama Pak Prastowo. Pak Prastowo, Lukas nomor berapa Pak? Okay. 11, 18, 19, Lukas 19. Masih ada nggak Pak Pras? Kita baca aja ya Pak Pras. Oke. Supaya kelihatan bahwa saya knowledgeable katanya. Ya, saya mau menyampaikan bahwa ngurusin negara itu kita nggak kering, kita juga banyak diskusi yang filosofikal juga. Oke. Bener nggak Pak Pras? Pak Pras mana Pak Pras? Kirim ke saya Pak Pras. Kembali. Jadi Lukas 19, kata Pak Pras, ini kalau salah berarti kotasinya dari Pak Pras ya. Disebutkan gimana Pak Pras? Bahwa dia mengambil uang dari kelompok kaya. Dan dia mengatakan, Yesus datang dan dia mengatakan, dia melambai-lambaikan tangan, siapa itu namanya Pak Pras orangnya? Zakheus ya. Ya, aku nggak ngerti namanya, tapi kira-kira tahu mana Pak Pras ya? Kita cari. Coba saya cari Lukas 19. Lukas. Ya. Ya, kita tunggu teman-teman ya. Ada Pak Pras. Udah hilang Pak Pras. Mana Pak Pras? Pasti. Tapi kira-kira Yesus lagi berjalan, kemudian ada si Matius ya. Zakheus, dia adalah orang yang nggak bagus katanya. Dia suka ngambil-ngambil duit. Terus dia naik manjat pohon. Terus kelihatan akhirnya Yesus memutuskan datang ke rumahnya. Orang nanya kenapa Yesus datang ke rumah orang yang kayaknya nggak reputable gitu. Tuh. Kira-kira bener nggak ya Pak Pras? Nah, udah dikirim ke saya supaya saya nggak salah quote. Nanti kalau kita salah kitab suci saya dimanain. Oh, Zakheus. But Zakheus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor." Oke. Ya, supaya kelihatan saya baik kan, menyuci itu nyebokin kalau bahasa. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Saya bilang sama Pak Prastowo, interpretasi saya sebagai Menteri Keuangan adalah kalau kita ngambil, tapi katanya Bu ini kan Zakheus itu orang jahat, negara kan nggak jahat, ya moga-moga. Kita ngambil pajak seperti Zakheus, then I have to pay back half of my possession to the poor. Jadi kalau APBN ngambil dari pajak, separuh harus untuk orang-orang yang tidak mampu dan miskin. Nanti kita lihat profil APBN kita ya. And then disebutkan di bagian keduanya, dan buat mereka yang saya ambil, mereka akan dapat 4 kali lipat benefit. Anda yang bayar pajak, Anda dapat benefitnya. Kira-kira translasinya dalam pengelolaan APBN seperti ini. Pendapatan diambil dari masyarakat. Mestinya yang mampu kan? Karena kita ada PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Jadi yang nggak mampu ya nggak bayar pajak. Karena saya sering mendapatkan keluhan, saya udah nggak punya income, saya harus bayar pajak. Saya bilang, yang mana bayar pajaknya? Kalau nggak punya income, Anda nggak bayar pajak. Bahkan Anda menikmati hasil dari pajak. LPG 3 kilo, kalau di rumah-rumah para Romo ada LPG yang 3 kilo, itu Anda menikmati hasil dari tadi. Kalau listriknya di 900 VA atau 1200, itu menikmati subsidi banyak. Jadi jangan bilang nggak menikmati APBN ya. Dan tentu saja kita bisa mengurusin Republik ini relatif aman, itu juga karena ada yang bayarin untuk aman. Nah,
50% dan 4 kali lipat itu basically di dalam translation public finance management adalah Anda harus punya rezim pajak dan APBN yang progresif, bukan regresif, yang makin lemah makin dipajakin tinggi. Progresif itu artinya yang bagus, yang punya dia bayar dan itu dipakai untuk equality. Kan sama seperti pesannya Paus tadi, keadilan, inklusivitas. Dan kita bangun public institution dan public goods, infrastruktur, supaya Anda yang bayar pajak bisa menikmati manfaatnya 4 kali lipat. Untuk mobilitas, untuk produktivitas, untuk economic activity. Jadi mengelola APBN kalau kita makhluk beragama, we are not just doing because kita senang aja nyusahin orang dengan mungut-mungut. Atau kita merasa punya power mengelola uang ribuan triliun for the sake of untuk kita kelihatan keren. Dari perasaan kita sebagai umat manusia yang beragama, kita tahu bahwa ada misi keadilan yang kita bawa di situ.